Baiklah, jumpa lagi dengan saya Sahri Maresos, penyuluh agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kita masih membahas seputar tentang hukum yang dilarang bagi perempuan haid. Kita telah bicarakan orang yang haid dilarang sholat, dilarang berpuasa, dilarang membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah hukum perempuan haid masuk ke dalam masjid. Yang kesimpulannya adalah perempuan yang haid masuk ke dalam masjid, kalau hanya lewat saja itu diperbolehkan menurut pendapat yang sahih. Tetapi kalau dia itu khawatir bisa mengotori masjid, maka dia tidak boleh masuk ke masjid. Tapi kalau dia aman, tidak boleh, tidak mengotori masjid, maka boleh saja dia hanya sekedar lewat masjid. Itu sama seperti orang junub. Tetapi kalau masuk masjidnya itu dia langsung duduk atau diam di masjid walaupun hanya tegak sebentar ataupun mondar mandir, hukumnya tetap haram. Itu kemarin pembahasannya. Dan hukum itu tentang perempuan haid boleh lewat masjid itu kalau dia aman daripada mengotori masjid, bukan hanya khusus bagi orang haid tetapi juga bagi orang yang buang air kecilnya terus menerus atau luka yang terus mengalir darahnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan larangan yang keenam bagi orang yang haid, yaitu at-tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf di Baitullah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Wat tawaf, dan perempuan haid juga dilarang tawaf di Baitullah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waqad hadat bi haji. Waktu itu Aisyah haid pada saat dia haji. Pada saat dia melaksanakan haji, Aisyah dia tertimpa haid. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, if'ali, lakukanlah ma yaf'alul hajju, seperti apa yang dilakukan orang haji, ikutlah. Dan daripada Aisyah, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Ghaira alla tatufi, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Baitullah bil baiti hatta tadkhuri, sehingga engkau suci atau sehingga darah haidmu berhenti dan engkau telah mandi. Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhani Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini adalah bagi Bukhari. Wa qad ittafaqal a'immatul arba'ah, sungguh sepakat imam yang keempat, ala man'iha, atas melarang perempuan haid, minhu, darinya tawaf. Sepakat itu imam yang empat, perempuan yang haid dilarang tawaf. Lihadal hadis, berdasarkan hadis ini. Wa tatabarra'u biziyadatin, dan akan bertambah nanti berdermalah, artinya tabarruk itu berderma, sukarela apa namanya. Ziyadatin, dan nanti akan ada tambahan keterangannya. Kalau sekarang hanya sekedar begitu saja penjelasannya, bahwasanya orang imam yang empat itu sepakat untuk melarang orang yang haid tawaf di Baitullah, dan tambahan keterangan nanti mahalluha al-hajju, tempatnya adalah pada saat pembahasan haji. Wahia, dan dia adalah anal haidha, bahwasanya orang yang haid idza khalafat, apabila dia melanggar, ya, menyelisihi, artinya dilarang dia tawaf juga, menyelisihinya wa tawafat, dan dia melakukan tawaf ar-rukni, tawaf rukun, lam yashiha tawafuha, tidak sah tawafnya. Jadi perempuan haid kalau dia khalafat, ngotot juga dia mau bertawaf, maka tawafnya tidak sah. Wayujbaru, ya. Sedangkan di sini Abu Hanifah mengatakan
Wa yasiu tawaf budnah, berarti ini wala yujbar berarti ini. Dan tidak dia harus dan tidak ditambal tawaf tadi dengan dam, karena memang tawafnya tidak sah. Inda ghairi an-nafiyati, kecuali menurut pendapat selain dari Abu Hanifah. Wa tabqa ala ikhramiha, dan perempuan yang haid tadi tetap atas ikhramnya. Tapi menurut Abu Hanifah, kalau menurut selain Abu Hanifah kan tadi tidak sah tawafnya, karena tidak sah tidak perlu ditambal atau dibayar dam. Tapi menurut Abu Hanifah, seandainya perempuan haid tadi ngotot juga haid walaupun dah dilarang, sawabnya sah, wa yalzimuha budnah, tetapi dia wajib membayar satu ekor onta dendanya, damnya, dan tidak sah syai'nya setelah tawaf tadi, lakinnahu yujbaru bisyad, tetapi dia membayar dam dengan seekor kambing syai'nya itu, dan tidak sah syai'nya setelah tawaf, akan tetapi dia menambal dengan membayar dam kambing. Wa qala al-Mughirah berkata, min ashabi Malik, Mughirah ini termasuk orang-orang yang ulama yang bermazhab Malik. Dia katakan pada la tustaratut taharah, tidak disyaratkan taharah. Untuk tawaf itu tidak disyaratkan taharah, bal hiya sunatun, akan tetapi taharah itu hukumnya hanya sunnah saja bagi orang yang ingin tawaf, kata dia. Jadi kalau dia ngotot tawaf juga ya sah tawafnya. Fa in taqa muhdisan, jika dia itu dalam keadaan berhadas, alaihi satun, tetap maka dia wajib bayar Jadi walaupun ada mazhab Malik ini mengatakan toharo bagi orang toharo untuk tawaf bagi orang haid, hukum toharo untuk tawaf itu hukumnya sunat, bukan sesuatu yang disyaratkan. Jadi kalau ada orang yang tawaf dalam keadaan hadas, kata dia, ya tawafnya sah karena dia cuma syarat, hanya sunat saja, tapi dia wajib membayar kambing. Wa in tafa junuban, jikalau dia tawaf dalam keadaan berjunub, kan berarti kan hadas besar. Kalau muhdisan kan bisa saja dia hadas kecil, kali ini junuban loh, dalam keadaan hadas besar, ya termasuklah haid kan sama. Fa alaihi budnah, maka dia wajib membayar onta, sama seperti dengan pendapat Hanafiyah. Demikianlah. Semoga dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.